bagi ibadah. Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa bagi negeri kita. Bapak, kami berdoa bagi Indonesia. Lawat bangsa kami Indonesia. Kami percayakan janji-Mu yang hari-hari ini sedang digenapi di bangsa kami, bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami Pentakosta ketiga. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Bapak, kami berdoa, lawat negeri kami, lawat pulau demi pulau, lawat kota demi kota, lawat desa demi desa, bahkan Tuhan, aku berdoa hingga ke pelosok tanah air kami. Engkau melawat negeri ini, Engkau melawat bangsa kami. Pertobatan terjadi, pertobatan terjadi, pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa, kalau hari ini janji-Mu atas kami bahwa generasi Yeremia sedang Engkau pakai dengan luar biasa. Tuhan, genapkan atas anak-anak muda, genapkan atas generasi Yeremia ini Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa, dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak kami pikirkan sebelumnya Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk boleh memenangkan banyak orang, banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai mereka dalam penuaian terbesar dan yang terakhir ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk negeri kami yang sedang ada dalam pandemi COVID-19. Tuhan, kami minta di hadapan Tuhan. Tuhan, kami minta di hadapan-Mu Tuhan. Sembuhkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohonkan di hadapan Tuhan untuk pemerintahan kami, Presiden Jokowi dan seluruh aparatur pemerintahan yang ada. Berikan hikmat, berikan kemampuan untuk mereka boleh memberikan kebijakan bagi bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh keluar dari pandemi ini Tuhan. Dan terlebih kami mohon kuasa-Mu yang luar biasa bekerja, dinyatakan di tengah-tengah negeri kami untuk menyembuhkan bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Tuhan, kami mohonkan kuasa-Mu dinyatakan, kami mohonkan kuasa
kuasa-Mu dinyatakan bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19, Engkau diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, sanggup memulihkan negeri ini, sanggup memulihkan bangsa kami. Kami bawa bangsa ini dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Haleluya. Saya percaya kabar kita semua dahsyat luar biasa, disertai Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Mari hari ini kita mau bersuka cita, karena saya percaya sukacita dari surga sudah tercurah untuk saudara dan saya semua. Yang mengerti katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan sama-sama. Kita mau bersuka cita, kita memuji Dia bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita, karena kami sudah terima sukacita yang dari surga Tuhan. Apapun yang terjadi kami percaya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Apapun yang terjadi kami percaya. Haleluya. Kami mau bersorak bagi-Mu, sebab kami percaya Tuhan, sukacita surga nyata penuhi. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Mu di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, Itulah kekuatan kami Tuhan. kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan Kuasa taklukan badai. Kami mau katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan, sebab kami percaya. Sukacita surga nyata. Haleluya. Apapun yang terjadi kami percaya. Kami mau bersorak bagi-Mu. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan, sebab aku percaya sukacita surga nyata. Mari sekali lagi sama-sama saudara kita mengangkat tangan, katakan haleluya. Haleluya. Dia selalu ada. Dia ada di dalam hatiku, di dalam hatiku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak sebab sukacita. Sekali lagi angkat tanganmu, terima sukacita dan sudah katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang. Haleluya. Kami mau bersorak bagi-Mu, sebab aku percaya Tuhan, sukacita surga nyata. Sukacita surga,
kan cinta surga nyata menuhiku. Kan cinta surga nyata menuhiku. Kami mau senantiasa bersuka cita, sebab kami percaya sukacita surga nyata dalam hidup kami. Kami bersuka cita hari ini Tuhan. Haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan angkat kedua tanganmu tinggi, angkatku, angkat pada mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat, bab rahmat-Mu baru bagiku. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukur rahmat yang Kau beri. Kaki melompat, sebab rahmat-Mu. Bersyukurlah, bersyukurlah, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Mari sekali kita mengangkat kedua tangan kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamanya kasih setia, kasih setia. Na 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 na. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat.
Pengakuan iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut, kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami,
Jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami percaya Tuhan, di saat kami bersuka cita di hadirat-Mu, ada ucapan syukur yang naik ke hadirat-Mu. Dan di saat kami bersyukur di dalam hadirat-Mu, kami percaya di sana ada kekuatan yang baru, di sana ada damai berkat yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapa, kami telah melihat kebaikan-Mu, kami telah mengalami kebaikan-Mu. Sampai dengan saat ini kami mau katakan di hadirat-Mu, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa pelihara, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. I have known the Father care for me. He's been good. He's been good. He's been good. He's been through it all. Through it all, He always there for me. He's been good to me. He's been good to me. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai
betapa Engkau menjaga kami, betapa Engkau menyertai hidup kami, melewati jalan-jalan yang asing bagi kami. Sepanjang waktu ini Tuhan, kami sungguh melihat pertolongan, kami sungguh telah melihat mujizat, kami sungguh telah melihat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau jagai kami, Engkau lindungi kami, Engkau sertai kami, Engkau sembuhkan kami, Engkau berkati kami Tuhan. Terima kasih. Melewati badai cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita, katakan lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa lihat, katakan Dia baik, Dia baik bagiku. Makasih Tuhan, betapa kami sudah melihat penyertaan-Mu. Engkau sertai kami sepanjang waktu ini, melewati jalan-jalan yang asing bagi kami. Engkau menuntun kami, Engkau pelihara kami. Terima kasih Tuhan. Terus Kau tuntun kami Tuhan. Kami siap mendengar suara di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati saudara berlimpah-limpah. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Siapa saya ketika tidak ada yang memperhatikan? Nah saudara, hari ini saya ingin menyampaikan dari Kisah Rasul 1 ayat 3 yang berkata, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, ayat ini bicara tentang Tuhan Yesus. Dia menunjukkan diri setelah penderitaannya selesai, setelah dia mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri pada murid-muridnya untuk membuktikan dia hidup. Yang kedua, dia bicara soal kerajaan Allah. Baru setelah itu dia naik ke surga, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kenapa dia harus menampakkan diri pada murid-muridnya? Karena semua murid-muridnya tergoncang semuanya. Saya percaya saudara, Tuhan pun memulihkan keadaan murid-muridnya, mempersiapkan murid-muridnya untuk pada hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus besar-besaran, untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana murid-murid tidak tergoncang? Karena selama 3,5 tahun, mereka berjalan bersama dengan Tuhan, mereka melihat pelayanan Tuhan Yesus, mereka melihat mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di muka bumi ini. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan. Bahkan mereka melihat orang mati dibangkitkan. Mereka juga melihat Yesus berjalan di atas air dan tidak tenggelam. Orang-orang yang kerasukan setan dibebaskan. Dan waktu ada badai di Danau Galilea, badai itu dihardik dan seketika itu juga tenanglah danau itu. Bahkan mereka berkata, siapa gerangan orang ini? Sehingga danau pun, alam pun taat kepada dia. Soal betapa dahsyatnya Tuhan Yesus itu. Dan tentu saja mereka tidak pernah menyangka, berpikir bahwa Yesus akan mati di atas kayu salib tanpa daya, tanpa perlawanan. Ini menggoncang iman mereka, menggoncang pengharapan mereka. Setelah Yesus mati, mereka berkata, siapa yang akan tolong kita? Nah, saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu Yesus berulang-ulang selama 40 hari bicara tentang kerajaan Allah, buktikan dia hidup dan juga memulihkan murid-muridnya.
menyiapkan murid-muridnya bahwa pengharapan janji Tuhan tetap pasti akan terjadi. Demikian juga janji Tuhan untuk setiap saudara dan saya pasti akan terjadi. Sebab Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Lukas 24, ada 2 orang murid yang dipulihkan oleh Tuhan dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Perikopnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. 2 orang ini bernama Kleopas dengan temannya. Mereka bercakap-cakap sepanjang jalan. Lalu Yesus muncul di situ menghampiri, berjalan bersama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menyelubungi mereka sehingga mereka tidak mengenali bahwa dia Yesus. Ya mungkin karena di pikiran mereka bahwa Yesus sudah mati. Nah, selama perjalanan itu lalu Tuhan bertanya kepada mereka, apa sih yang sedang kalian percakapan sepanjang jalan ini? Lalu dengan muka yang muram mereka melihat Yesus dan bertanya, adakah engkau satu-satunya orang asing di kota ini yang tidak tahu apa yang sedang terjadi belakangan ini di Yerusalem? Lalu Yesus bertanya gini, apa itu? Lalu mereka mulai menceritakan tentang Yesus dari Nazaret, seorang nabi yang berkuasa dengan perkataannya. Dikatakan, tetapi tua-tua Yahudi menangkap dan membunuhnya di atas kayu salib. Lah ini alasannya kenapa muka mereka muram, saudara. Mereka bilang, padahal kami berharap dialah yang akan membebaskan bangsa kami, bangsa Israel. Tetapi kenyataannya Yesus mati di atas kayu salib. Saudara, Kleopas dengan temannya, mereka kecewa. Mereka pulang ke Emmaus. Saudara, mungkin kita juga pernah mengalami hal yang sama. Kita sudah berdoa, Tuhan tolong Tuhan, jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan. Tapi yang terjadi, yang tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan, itu yang terjadi. Mereka berharap Yesus akan jadi pemimpin, pembebas bagi bangsanya. Tapi yang terjadi, Yesus mati di atas kayu salib. Mereka kecewa. Mereka berpikir siapa lagi yang bisa tolong saya? Siapa lagi yang bisa memulihkan keadaan saya? Siapa yang bisa membebaskan saya, memberkati saya, menyelamatkan saya? Saudara, mereka kecewa. Mereka meninggalkan Yerusalem, mereka meninggalkan Tuhan dan kembali ke Emmaus. Saudara, lalu mereka terus bercerita apa yang terjadi di kuburan kosong. Murid-murid yang lain, perempuan-perempuan menyaksikan tidak ada Yesus, tidak ada jenazahnya. Lalu Tuhan Yesus menjawab di ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga engkau tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaan? Saudara, jalannya Tuhan bukan jalannya kita. Kita mungkin mengerti visi, mungkin kita mengerti goal daripada Tuhan untuk hidup saudara dan saya. Kita mengerti janji Tuhan yang luar biasa. Tetapi cara jalannya bukan yang kita tentukan, tapi Tuhan yang tentukan. Tuhan katakan, bukankah Mesias harus menderita untuk masuk dalam kemuliaan? Saudara, lalu Yesus mulai menceritakan, mengajar tentang kitab suci di sepanjang jalan. 2 orang murid ini terus mendengarkan dengan seksama. Tanpa disadari, mereka tiba di kampung yang mereka tuju, yaitu Emmaus. Dan Alkitab mencatat, Yesus berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Saudara, ini ada kalimat yang saya sangat suka. Di ayat 29 dikatakan, tetapi mereka, Kleopas dengan temannya, sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Saudara, Kleopas dengan temannya merasakan ada sesuatu yang beda waktu berbicara dengan pria ini. Ada sesuatu yang mengubah, mengusik hatinya. Yang mungkin sudah lama dia tidak alami dan tidak dengar. Dan waktu seolah Yesus ingin meneruskan perjalanannya, mereka mendesak. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Teruskan pembicaraan kita. Ada sesuatu yang sedang mengubah hati Kleopas dengan temannya. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak. Waktu saudara dan saya meminta kepada dia. Untuk Tuhan, kembali dekat dengan saya ya Tuhan. Tuhan kembali intim dengan saya. Tuhan tidak pernah menolak untuk Tuhan pulihkan hidup saya. Tuhan selamatkan. Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan tidak pernah menolak itu. Tapi saudara perlu untuk minta kepada dia. Nah saudara yang kasih Tuhan. Lalu Yesus duduk
bersama-sama mereka untuk makan malam. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti. Ia mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, ini yang menyebabkan mereka mendesak untuk Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Hati mereka mulai kembali terbakar waktu mendengar tentang kitab suci. Saudara kasih Tuhan, mari jangan berhenti untuk baca Alkitab. Baca Alkitab dan renungkan dan lakukan firman Tuhan. Saya percaya mungkin banyak pertanyaan yang belum dijawab. Banyak hal yang kita tidak mengerti. Tapi saya percaya firman Tuhan akan berikan jawaban kepada jiwa kita. Firman Tuhan akan menuntun jalan-jalan kita. Mari saudara, jangan menyerah dengan keadaan. Saudara, yang luar biasa, waktu mereka makan, Yesus mengambil roti. Lalu dia mengucap syukur dan dia pecah-pecahkan. Waktu dia berikan apa yang terjadi, mereka mengenali Yesus. Mungkin waktu Kleopas dengan temannya melihat pria ini mengambil roti, mungkin mereka berpikir, rasanya gaya seperti ini saya pernah lihat. Tapi kapan dan di mana? Tapi itu terbuka waktu Yesus memecah-pecahkan roti. Langsung dia kenali, ini Yesus. Saudara kasih Tuhan, mereka sadar, mereka tahu saat itu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Meskipun murid-muridnya meninggalkan Yerusalem ke Emmaus, Tuhan kejar dan Tuhan bawa kembali. Sekalipun saudara dan saya mulai menjauh daripada Tuhan, dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Dia pasti akan menarik kita kembali kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, roti bicara soal tubuh Yesus. Roti bicara soal kasih Tuhan. Waktu Tuhan memberikan tubuhnya. Saudara, itu bicara soal pengorbanan Yesus, kasih Tuhan. Kasih Tuhan membuat Kleopas dengan temannya kembali mengenali Yesus. Saudara kasih Tuhan, Yesus diambil dari sorga. Seperti roti diambil, Tuhan Yesus juga diambil dari sorga, lahir di muka bumi ini. Lalu dia mengucap syukur, Tuhan Yesus diberkati di muka bumi ini. Dia melakukan perkara yang ajaib dan dahsyat, mujizat, kesembuhan, semuanya dia lakukan secara supranatural. Dan gak cukup di situ saudara, roti harus dipecahkan. Tuhan Yesus harus dipecahkan, mati di atas kayu salib. Saudara, inilah bicara soal kasih Tuhan. Saya percaya hari-hari ini kasih Tuhan sedang dicurahkan atas umatnya, atas gerejanya, atas manusia. Supaya kita kembali lagi dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu. Kasih Tuhan dicurahkan untuk saudara dan saya. Supaya kita mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi. Dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Artinya, saudara, waktu kasih Tuhan memenuhi hidup kita, kita akan mengasihi Tuhan dan kita juga akan melayani sesama kita. Banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Yesus. Pertanyaannya adalah, maukah setiap saudara dan saya yang sudah mengalami kasih Tuhan, kita juga melayani sesama kita, supaya mereka diselamatkan, supaya mereka juga disembuhkan, dipulihkan, dan diberkati. Yang mau katakan amin. Nah saudara kasih Tuhan, ini pertanyaan dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Dia bertanya begini, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku? Melayani lebih sungguh.
Saudara, setelah Kleopas mengenali Yesus dan Yesus tidak ada lagi. Dan hari itu juga, malam itu juga, mereka kembali ke Yerusalem. Berkumpul, bergabung dengan murid-murid yang lain. Saudara, untuk apa? Untuk mereka mempersiapkan diri untuk dipakai, untuk beritakan Injil keselamatan. Berapa banyak daripada saudara hari ini, engkau berkata, Tuhan, aku juga ingin dipakai oleh Tuhan. Aku ingin melayani sesama kami, Tuhan. Aku ingin, Tuhan, supaya keluargaku diselamatkan. Sahabat-sahabat temanku diselamatkan. Aku ingin memberitakan kabar baik, Injil keselamatan. Aku ingin memberitakan kasih Yesus. Kalau saudara itu orangnya dan kau mau lakukan itu, mari kita jawab pertanyaan Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Katakan melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari kita sembah Tuhan. Hinarala bayarala musyande, Iarala maso, Iarala mase, Hikarala yarala moto syanda, Hikarala masi, Niarala maso nayara moto syanda, Iarala mase, Ikarala mayara moto syando, haleluya. Hirala mayara lamo, niarala mase, Ikarala mayara moto syando, inanara maso, iarala mase, hirala masikana yara moto syando, hiralana yara lamo, Ikarala masi, haleluya. Iarala mase deremo yara moto syanda, haleluya, haleluya. Berapa banyak kepada saudara saat ini kau berkata, Tuhan, aku ingin kembali lagi dekat dengan Tuhan. Dan aku ingin dipakai oleh Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan dan melayani sesamaku, Tuhan. Mari yang berkata seperti itu, mari angkat tangan dan mulai berdoa. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Tuhan, jamah saat ini. Biar kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Jamah Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan. Pakai semuanya Tuhan. Pakai Tuhan. Pakai Tuhan. Biar melalui hidup mereka Tuhan, banyak orang-orang yang diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Tuhan, terima kasih banyak. Berkati Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.